Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Safari Iman Kompas TV dimanapun berada, semoga kita semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan orang-orang di sekitar kita juga dalam keadaan baik dan sehat. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, berbagai kenikmatan yang diberikan kepada kita sehingga mengantarkan kita pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama bagi mereka yang juga istiqomah mengajarkan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, mari kita sedikit menelaah ada sebuah ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Al-Ankabut ayat 2. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa apakah manusia itu akan mengira bahwa ia akan ditinggalkan begitu saja ketika ia berkata aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa titik di mana kita membuat sebuah pernyataan ketika kita mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di detik yang sama itu kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bagaimana sekonsisten apa kita dengan apa yang kita nyatakan. Senaja dengan hal ini, Imam Hatim Al-Asam itu pernah menyampaikan sebuah nasihat. Yang nasihat ini dicantumkan kembali oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, yaitu ada 4 perkara, ada 4 pernyataan yang ketika tidak dibarengi dengan 4 perbuatan, maka sungguh orang yang menyatakan 4 perkara ini dia adalah pendusta. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, manidda'a hubballah. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biwairi waro'in an ma'asillah fahuwa kadzabun. Tetapi ia tidak warok, ia tidak berhati-hati, ia tidak meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ia terabas semuanya, maka sungguh dia adalah pendusta. Maka ketika kita mengaku bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu hanyalah sebuah pernyataan. Pernyataan itu harus didukung dengan sebuah bukti yang konkret, dan bukti konkret itu adalah seberapa hati-hati kita terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bohong ketika orang mengatakan aku cinta kepada Allah, tetapi kesehariannya, ibadahnya jalan, tetapi maksiatnya jauh lebih lancar. Ini yang pertama, pendusta yang dikatakan oleh Imam Hatim Al-Asam. Yang kedua, orang yang dikatakan tidak konsisten antara pernyataan dan perbuatannya adalah manidda'a hubban nabi. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia mengaku cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kelak kakinya tergelincir di yaumil qiyamah. Wa karihal fuqara wal masakin.
tetapi dalam hatinya ada rasa benci, ada rasa tidak suka, ada perilaku yang merendahkan, mengesampingkan, memandang sebelah mata orang-orang fakir dan orang-orang miskin, maka fahuwa kadzabun, maka dia adalah dusta. Cintanya itu dusta, kerinduannya itu dusta, pengakuannya ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah itu adalah dusta. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mencintai orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Tetapi kita yang mengaku cinta kepada Rasulullah justru sering merendahkan, bahkan menghinakan dan membenci orang-orang fakir di sekitar kita. Pemirsa Safari Iman Kompas TV dimanapun berada, kita kembali setelah pesan-pesan berikut. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Jadilah bagian dari arus utama. Serap segala informasi yang paling mengundang atensi. Hanya yang utama, yang layak Anda percaya. Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Ikuti Berita Utama pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Banjirop masih merendam permukiman warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Ulasan peristiwa penting terkini. Berbulan-bulan warga terendam air banjir. Akibatnya kereta api tidak bisa melintasi jalur itu. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Memasuki hari ketiga, sejumlah warga kini mulai terserang penyakit kulit. Apakah ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya, baik itu BPBD dan juga PMK? Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Tingginya matahari pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua Pemirsa Safari Iman, program Kompas TV dimanapun berada, semoga kita menjadi orang-orang yang mampu konsisten di antara dua yang tadi disebutkan oleh Imam Hatim Al-Asom, yaitu orang yang cinta kepada Allah dan dia berhati-hati menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tumbuh di dalam hatinya rasa kasih sayang,
rasa cinta kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi mereka. Yang berikutnya, pemirsa yang semoga senantiasa dalam keadaan baik dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikatakan pendusta oleh Imam Hatim Al-Asam, yaitu manidda'a hubbal jannah. Barang siapa yang dia mengaku cinta dengan surga, dia berharap kembali ke surga sebagaimana nenek moyangnya dulu Adam dan Hawa. Ia berharap kelak ketika ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia kemudian mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Walam yatasaddaq, tetapi ia enggan untuk bersedekah, ia kikir, ia pelit. Fahuwa kadzabun, maka sesungguhnya kerinduannya ke dalam surga, inginnya ia masuk ke dalam surga, itu adalah dusta. Kenapa sedekah menjadi bukti kecintaan kita ke dalam surga? Karena sesungguhnya sedekahlah perkara yang begitu singkat ketika kita melaksanakannya, tetapi pahalanya yang begitu langgeng. Pahalanya akan terus mengalir. Boleh jadi 10.000 itu kita belanjakan, tetapi 10.000 itu ketika kita belanjakan untuk di jalan Allah bersedekah, maka 10.000 itu yang sudah habis itu akan terus mengalirkan pahala kepada kita. Hari ini boleh jadi kita sedang duduk, kita sedang berdiri di sebuah tempat, kita melaksanakan kebaikan, kita mendapatkan pahala. Tetapi ada orang yang tidak ikut berbuat, tetapi ia mendapatkan pahala. Siapa? Orang yang dulu mendermakan sebagian hartanya diberupakan sebuah sedekah yang jariyah. Boleh jadi karpet yang sedang diinjak, boleh jadi tempat yang kita pakai untuk sujud, boleh jadi masjid yang kita pakai untuk sholat. Semua itu akan mendatangkan pahala bagi pemberinya. Sejumlah orang-orang yang memakainya sampai kemudian harta itu rusak. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah adalah menjadi bukti pernyataan kecintaan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana kita termotivasi dalam momentum kurban. Kita semangat kurban karena kita punya keyakinan bahwa apa yang kita sembelih itu kelak akan menjadi kendaraan kita. Kemana itu? Ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya, pemirsa Safari Iman program Kompas TV, orang yang dikatakan pendusta oleh Imam Hatim Al-Asam ialah manidda'a khaufan nar. Barang siapa yang mengaku takut dengan neraka, walam yantahi anidz dzunub, tetapi ia tidak menjauhi perkara-perkara yang dosa, fahuwa kadzabun, maka dia adalah pendusta. Ketika kita mengaku bahwa ngeri kita dengan siksanya neraka, takut kita dengan api yang membakar itu, api yang ketika dituangkan di atas kepala meleleh sampai kaki, bahkan tulang-tulang itu menjadi bahan bakar, batu dan manusia itu menjadi bahan bakar, semuanya meleleh, merintih orang kesakitan. Kita merasa ngeri, kita merasa takut, tapi pengakuan takut kita itu adalah dusta ketika kita tidak menjauhi yang namanya dosa. Takut dengan neraka, jauhi dosa. Sederhana. Karena buktinya takut itu adalah kita jauhi. Tidak mungkin kita merasa takut dengan neraka, tetapi hari-hari kita bergelut dengan apa yang mengantarkan kita ke dalam neraka. Maka pemirsa Safari Iman program Kompas TV dimanapun berada, semoga kita semua adalah orang-orang yang lolos. Ketika kita mengatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seia sekata antara apa yang kita katakan dan apa yang kita laksanakan.
Antara perkataan dan perbuatan itu kita menjadi satu. Kita membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita juga menjauhi apa yang dilarangnya. Kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita juga mencintai yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fuqara dan masakin di antara kita. Kita mengaku cinta kepada surga, maka ringan hati kita untuk mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita takut kepada neraka. Berikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi segala macam dosa. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi diri saya pribadi serta kepada para pemirsa sekalian, agar kita menjadi orang-orang yang lolos dari setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelaraskan antara perkataan kita dan perbuatan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarkan. Dalam Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam live di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Banjirop masih merendam permukiman warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Ulasan peristiwa penting terkini. Berbulan-bulan warga terendam air banjir. Akibatnya kereta api tidak bisa melintasi jalur itu. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Memasuki hari ketiga, sejumlah warga kini mulai terserang penyakit kulit. Apakah ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya, baik itu BPBD dan juga PMK? Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV.
isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV.